Right. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam pembahasan yang luar biasa kita. Karena hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengapa orang pilihan, mengapa orang benar, mengapa orang yang sudah diselamatkan bisa gagal. Karena pada dasarnya tidak bisa gagal. In the plan of God there is no failures. Di dalam rancangan Tuhan tidak ada kegagalan. Karena Allah merancangkan untuk kuat, Allah merancangkan untuk menang, Allah merancangkan untuk setia. Amin. Nah pertanyaannya mengapa bisa gagal? Nah serial ini 12 minggu berturut-turut kita terus akan mengkajinya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-6. Menjadi hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perikop ini, dalam perumpamaan ini, kalau kita lihat tentang hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna, bukanlah mereka yang belum bertobat. Bukanlah mereka yang tidak percaya Tuhan. Bukanlah mereka yang masih menyembah berhala. Tetapi kalau sudah lihat dalam perumpamaan ini, adalah mereka yang juga mendapat talenta, tapi tidak bisa bersyukur. Mendapat talenta tapi tidak menjalankannya. Mendapatkan talenta tetapi complaining. Mendapatkan talenta tapi berontak. Mendapatkan talenta tapi menyalahkan Tuhan. Saya menyebutnya sebagai orang yang pilihan, sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang sebenarnya sudah diselamatkan tetapi tidak menghargai keselamatannya. Jelas sampai di sini? Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang bersama-sama mengikuti lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Tidak ada satupun yang dijumpai sebagai hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Saya berdoa supaya setiap saudara dijumpai Tuhan sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang setia, dan hamba yang menerima berkat luar biasa dari Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, saya mau. Amin. Haleluya. Matius 25 ayat 24 sampai 30. Ingat, kata Alkitab, hal kerajaan sorga supaya seorang tuan yang pergi ke luar negeri dan membagi-bagikan talenta kepada hamba-hambanya. Ini menggambarkan Kristus yang naik ke sorga. Lalu buat orang-orang pilihannya, untuk orang-orang yang sudah diselamatkannya, dia percayakan talenta. Dan talentanya masing-masing berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 5 dia jalankan. Dia bertanggung jawab. Dia setia. Dan berlaba 5 talenta. Yang 2 tidak komplain. Sama. Dia jalankan, dia bertanggung jawab, dan berlaba 2 talenta. Persoalannya bukan soal 5, 2, atau 1. Persoalannya, it's about your heart. Karena mereka nggak punya apa-apa. Dapat 1, kayak dapat 2, dapat 5. Itu adalah grace of God. Yang harus kita hargai. Tapi yang 1, ini yang kita baca. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Jadi ingat ya, yang 1 dapat 5, dia jalankan berlaba 5 talenta. Yang 2 juga tidak komplain dan bilang, kok dia 5? Ya kan? Ya kan? No. Dia juga menjalankan dan berlaba 2 talenta. Nah sekarang masuk ke yang 1. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhanlah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Hello. Dia lupa, dia hanya hamba, tidak punya apa-apa, mendapat kepercayaan. 1 talenta juga adalah berkat, juga adalah mujizat. Kenapa yang dia lihat hanya persoalan? Ada orang-orang yang tertipu oleh setan. Betul dia sudah dibenarkan, betul dia sudah diselamatkan. Tetapi selalu yang dia lihat dalam hidupnya masalah, masalah, masalah. Hanya sampah yang dia lihat dan bukan berkat Tuhan.
Hari Minggu yang berbahagia ini, kalau saudara adalah orang yang selalu lihat masalah, selalu lihat persoalan, selalu lihat tantangan, selalu lihat hal-hal yang menyakitkan, saya beri nama, engkau sudah tertipu oleh setan. Bertobat, berbalik, cepat datang pada Tuhan sebelum engkau masuk dalam perangkapnya dan hancur binasa. Kita lihat di sini. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Hello, you have nothing. Kamu nggak punya apa-apa, tiba-tiba dipercaya talenta. You mean to tell me it's time for complaining? No. It's time to thankful for God. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada orang yang jiwanya nggak bisa bersyukur. Begitu banyak yang istrinya udah buat, selalu dia lihat kekurangan istrinya. Begitu banyak yang suaminya udah buat, begitu banyak yang ayahnya sudah buat, begitu banyak yang ibunya sudah buat, begitu banyak yang anak-anaknya sudah buat, begitu banyak yang iparnya sudah buat, begitu banyak yang besannya sudah buat, begitu banyak yang mertuanya sudah buat, begitu banyak yang menantunya sudah buat, tapi yang dia lihat hanya kesalahan, kekurangan, dan kelemahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah dibutakan oleh iblis. I love you. Kalau saya ngomong keras bukan karena saya marah, tapi kalau saya ngomong keras karena saya cinta saudara. Dan saya tidak mau saudara dipermainkan oleh setan saudara. Karena lihat, sorry saya pakai bahasa ini, sangat menjijikkan tindakan seperti ini. Seorang hamba yang gak punya apa-apa dipercaya talenta. Tapi bukan lihat berkatnya, yang dia lihat masalahnya, persoalannya. Sampai dia bilang begini, Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini dia. Orang yang pikirannya dan matanya telah dibutakan oleh iblis, ujung-ujungnya biasanya mainnya playing victim. Apa? Lihat. Karena itu aku takut. Aku menyembunyikan talenta Tuhan dalam tanah, playing victim. Aku kelihatannya dizolimi. Yang lain dapat 5, dapat 2. Aku cuma dapat 1. Aku disolimi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, come on. Setan memakai banyak orang untuk playing victim. Dia nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, dia nggak bisa lihat kedahsyatan, dia nggak bisa lihat hal-hal yang positif. Yang dia lihat cuma, oh saya menderita, saya susah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara selalu jual segala kepedihan, saudara kesedihan saudara, saya beri nama, saudara sedang masuk dalam jebakan iblis untuk membuat engkau merasa benar selalu dan merasa selalu orang lain yang menyakitkan dan mengecewakan saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bahkan pelajari di televisi Indonesia, ajang pencarian bakat seringkali diwarnai dengan menjual kesusahan dan penderitaan. Playing victim. Saya lihat dalam dunia politik, ada banyak orang yang masih memainkan lagu lama yang bernama playing victim. Oh saya dizolimi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada orang yang bisa merasa terzolimi adalah Yesus. Tetapi dia tidak minta dikasihani. Tidak playing victim. Selalu saya bilang orang-orang yang playing victim adalah orang-orang yang tidak berjiwa besar. Orang-orang yang playing victim adalah orang-orang yang jiwanya kerdil dan tidak siap menghadapi tantangan kehidupan ini. Life is tough. Saya ulangi sekali, life is tough. Jangan jadi orang yang playing victim. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah kleinzielig. Childish. Kekanak-kanakan, hanya minta dikasihani. Self pity. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita bersikap seperti Paulus yang berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju katakan amin. Yusuf, waktu dibuang ke dalam penjara, dia tidak playing victim. Dia tidak kleinzielig. Dia tidak self pity. Apa yang dia bilang? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Sebagai gembala saudara, saya mengingatkan saudara, jangan jadi orang yang mengasihani diri sendiri.
Itulah cara iblis membuat engkau akhirnya sombong dan merasa dirimu yang paling benar. Karena engkau merasa saya tersakiti dan terlukai. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terima kepunyaan Tuhan. Lihat ayat 26. Buat orang-orang yang main playing victim, lihat apa yang Yesus katakan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28. Klik. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Klik. Aha. Dan perhatikan baik. Perhatikan baik. Perhatikan baik. Ayat yang ke-30 ini menggambarkan. Meskipun dia sudah mendapat talenta. Meskipun dia sudah mendapat kepercayaan. Tapi ketika tidak bertanggung jawab. Ketika hanya sibuk nyari kesalahan dan playing victim. Mengasihani diri sendiri. Lihat ayat 30. Campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Berarti ayat yang ke-30 saya bisa simpulkan. Meskipun dia sudah mendapat talenta. Meskipun dia sudah mendapat kepercayaan. Meskipun dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak finishing strong. Dia tidak melakukan bagiannya. Dia hanya mengasihani diri sendiri. Kerjaannya hanya mencari kesalahan dan mengkritik dan menyerang kiri kanan. Orang itu ada dilemparkan ke neraka. And I love you. Saya mengasihi saudara. Saya tidak akan mengajarkan kepada saudara, pokoknya yang penting kau sudah bertobat, yang penting kau sudah selamat, yang penting kau sudah ikut Tuhan, jatuh bangun, ujung-ujungnya pasti sorga. No. Tuhan memang memberi kesempatan lagi, tapi kalau kau tetap mengeraskan hati, menjadi hamba yang jahat, malas dan tidak berguna, dilemparkan ke neraka. I know. Tuhan tidak menciptakan neraka buat manusia. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis, kata Alkitab. Dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan pengikut-pengikutnya. Makanya saya selalu bilang. Iblis gak mau kesepian di neraka. Sorry pakai istilah ini. Dia mau ngajak lu. Makanya jangan mau, saudara. Dia mau bikin kita selalu merasa benar. Mengasihani diri sendiri. Semua orang salah. Iya kan? Lalu kita lihat ya semua orang gak benar. Kayaknya cuma kita doang yang paling benar. Kalau semua udah salah cuma lu yang paling benar. Berarti lu sedang dijebak oleh setan. Supaya setan dapat menyeret saudara. Membenarkan semua tindakan-tindakan saudara yang self pity. Yang gak benar itu. Demi pembenaran diri sendiri. Itulah liciknya iblis. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, kata Alkitab, dia sadar, dia bertobat, dia berbalik, dia tidak lagi mengulangi kesalahannya. Dia hidup dalam kemuliaan Tuhan yang sudah katakan, saya siap. Amin. Kita lihat selanjutnya. Saya simpulkan begini. Tuhan memilih dan memanggil kita dari seorang hamba dosa. Menjadi hamba kebenaran. Jadi jelas ya, dari hamba dosa. Dari hamba kegelapan, dari hamba setan, hamba iblis. Dipindahkan menjadi hamba terang. Menjadi hamba Kristus. Menjadi hamba kebenaran. Klik. Berarti setiap kita harus menyadari. Di samping kita diangkat dan disebut sebagai orang pilihan. Kita diangkat dan disebut sebagai orang benar. Kita diangkat disebut sebagai anak Tuhan. Kita diangkat dan disebut sebagai anak raja. Kita diangkat dan disebut sebagai mempelai Kristus. Jadi ingat ya. Kita diangkat dan disebut sebagai orang pilihan. Kita diangkat disebut sebagai orang benar. Kita diangkat disebut sebagai anak Tuhan. Kita diangkat disebut sebagai anak raja. Kita diangkat dan disebut sebagai mempelai Kristus. Klik. Tapi saya catat di sini. Pada dasarnya. Semuanya itu tidak bisa menghapus keberadaan kita sesungguhnya. Bahwa kita adalah hamba.
Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar bahwa saya hanya hamba. Amin. Tapi kita bukan hamba sembarang hamba, bos. Kita hambanya Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Tuhan kita Tuhan yang adil. Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kemuliaannya kepada setiap orang yang mengasihi Dia dan setia. Yang setuju sama saya katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Ayo, kan saya udah bilang ibadah ini ibadah interaktif kan. Walaupun saya di gereja, saudara di rumah masing-masing. Tapi kita satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus sadar saya hanya hamba. Amin. Tapi kita bukan hamba sembarang hamba, bos. Kita hambanya Tuhan. Amin. The servant of the Almighty. Kita hamba dari Sang Maha Kuasa itu. Lihat selanjutnya, klik. Saya kemudian menantang saudara lewat tulisan ini. Namun ujungnya harus jelas. Apakah kita siap akan menjadi hamba yang baik? Yang akan menerima kemuliaan bersama dengan Dia, atau kemudian kita dijumpai sebagai hamba yang jahat? Nah, ini yang paling penting. Yang memberi anugerah adalah Kristus. Yang memberi berkat adalah Kristus, yang memilih adalah Kristus. Tapi yang menentukan hasil akhirnya adalah kita. Makanya Alkitab bilang, jangan sampai kau mulai dengan roh dan kau mengakhirinya dengan daging. Dia yang pilih kita, dia yang kuatkan kita, dia yang didik kita, dia yang ajar kita. Dan dia juga yang memberikan hikmat buat kita. Dia juga yang memberikan talenta dan karunia buat kita. Pertanyaannya, ujung-ujungnya, kita mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat? Yang siap menjadi hamba yang baik katakan, saya mau jadi hamba yang baik. Ayo. Yang siap menjadi hamba yang baik katakan, saya mau jadi hamba yang baik. Amin? Yes. Ayo lihat selanjutnya, klik. Apa yang membedakannya? Saya sempat catat ada 4 hal penting yang membedakannya. Yang pertama, hamba yang baik itu bisa menghargai segala yang dipercayakan Tuhan. Baik yang dapat 5, baik yang dapat 2, bisa menghargai apa yang dipercayakan Tuhan. Tapi hamba yang jahat itu selalu mengeluh. Bisakah kau menghargai anak-anak? Itu berkat Tuhan dalam hidupmu. Kenapa engkau selalu mengeluh, wah anak saya nakal, anak saya kerasukan setan. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Bisakah saudara melihat itu sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan bagimu? Istrimu, itu Tuhan yang kasih. Suamimu adalah Tuhan yang kasih. Orang tuamu, Tuhan yang tempatkan engkau di keluarga itu. Pekerjaanmu, tugas tanggung jawab keseharianmu, itu kepercayaan Tuhan yang kalau kau setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti berkati dalam perkara yang lebih besar. Tidak ada pemimpin yang hebat langsung jadi pemimpin, dia juga harus berjuang dari bawah. Tidak ada sekolah langsung lulus jadi jenderal. Harus berjuang dari bawah dulu. Tapi yang membedakan akhirnya kita menjadi hamba yang setia atau hamba yang jahat, bagaimana kita menghargai kepercayaan Tuhan. Waktu, itu Tuhan percayakan. Tapi kalau hari-hari kita cuma tidur, chatting, stalking Instagram orang, main game gak jelas, saudara. Maka saya beri nama, engkau bodoh. Alkitab bilang jangan bodoh, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Uang adalah kepercayaan Tuhan buat hidup kita. Kalau kita mengembalikan perpuluhan dengan betul, kita mempergunakannya dengan bertanggung jawab. Kita nggak sembarangan keluarkan uang semau-maunya kita karena kita pikir ini kan duit saya. Loh, itu Tuhan yang percayakan. Dan kalau kita dijumpai sebagai bendahara yang jujur, sebagai orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik, Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Amin. Jelas ya. Hamba yang baik dan hamba yang jahat
sama-sama bisa ada di gereja. Bahkan bisa beribadah di ibadah yang sama, bisa mendengar khotbah yang sama, tapi ujungnya bisa berbeda. Kenapa? Saya ulangi. Karena hamba yang baik itu bisa menghargai segala yang dipercayakan Tuhan. Tapi hamba yang jahat selalu mengeluh. Selalu yang dia lihat persoalan, selalu yang dia lihat perasaannya lebih penting dari segala sesuatunya. Jadi dia hidup bukan karena kebenaran firman Tuhan, tetapi hanya tuntunan perasaan. Kalau itu saudara, nggak ada jalan lain. Cepat kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, apa yang membedakan hamba yang baik dan hamba yang jahat? Hamba yang baik itu memiliki semangat juang yang tinggi. Hamba yang jahat itu selalu mencari-cari alasan. Kalau saudara sudah dilemparkan Tuhan ke neraka, sudah terlambat. Tapi sementara kita masih hidup, kita bisa cek. Kita bisa mengkaji where we are right now. Where your position in Christ. Di mana posisi saudara dalam Kristus? Apakah berada pada klasifikasi hamba yang jahat? Atau klasifikasi hamba yang baik? Kalau saudara punya daya juang yang tinggi, artinya ada masalah, ada persoalan, tetap cari Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, tetap memandang Tuhan. Ada hal-hal yang menyakitkan, tetap bersyukur pada Tuhan. Itu yang saya beri nama daya juang yang tinggi. Saya beri nama engkau hamba yang baik. Tapi sebaliknya kalau kau selalu cari-cari alasan, ya saya sih ingin ke gereja tapi banyak masalah. Saya sih ingin berdoa tapi banyak orang Kristen mengecewakan saya. Saya sih ingin bertobat sungguh-sungguh tapi kenyataannya orang Kristen juga banyak yang gak benar. Hamba Tuhan juga banyak yang kerasukan setan gitu. Saudara gue kasih dalam Tuhan. The devil is the professor of reasoning. Saya beri nama setan itu profesor alasan. Saya sih ingin jadi suami yang baik pendeta, tapi istri saya nyebelin. Saya sih ingin jadi istri yang baik, tapi suami saya kasar. Nah ya kan, jadi intinya. Meskipun saya melakukan yang salah, saya benar. Karena saya punya alasan. Sekali lagi saya ulangi. Alasan tidak membenarkan kesalahan. Karena hidup Kristen bukan seandainya. Seandainya saya punya istri yang baik, seandainya saya punya anak yang nurut, seandainya saya nggak ada masalah, mungkin saya akan lebih setia sama Tuhan. No, hidup Kristen sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Amin. Hidup Kristen sekalipun. Sekalipun saya disakiti, saya tetap memberkati. Sekalipun saya dilukai, saya tetap melayani. Sekalipun saya melewati badai yang menyakitkan, saya tahu Tuhan Yesus tetap pegang tangan saya. Yang setuju katakan yes, haleluya. Yang ketiga, yang membedakannya hamba yang baik itu kreatif dan positif. Hamba yang jahat itu bete-betean. Pak, kalau apa aja bikin kau bete? Bu, kalau apa aja kau bikin kau bete? Iya pendeta, hari Valentine ini suami saya bete. Butuh tati tayang. Iya kan? Ada orang yang hidupnya bete melulu saudara. Sampai kita lihat dia aja bete. Tetapi hamba yang baik berbeda. Dia dapat 5, dia kreatif dan positif. Dia dapat 2, dia kreatif dan dia positif. Sekarang bukan soal dapat 5, soal 2 atau 1, soal hati. Kalau memang hatinya jahat, malas dan tak berguna, dikasih 5 juga, dia akan merasa berbeban. Waduh, kenapa yang lain dikasih gampang? Saya dapat banyak banget kan berat. Nah ini dia. Life is how we see it. Amin. Sampai ada ya pepatah yang bilang begini. Orang yang hatinya busuk, kalau dia lihat temannya berjalan di atas air, dia tetap akan mencela dan mengejek
serta membuli sambil berkata, jalan di atas air karena nggak bisa berenang kan? Bodoh, saudara-saudara. Orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya bersih, lihat orang berjalan di atas air, kagum atas kemampuannya. Tapi orang yang hatinya jorok, orang yang hatinya sampah, orang yang hatinya kotor, akan melihat orang berjalan di atas air, lalu mengejek dan menghina sambil berkata, karena nggak bisa berenang kan? Kaji diri saudara sendiri. Where you at? Di mana saudara hari ini? Karena hamba yang baik itu kreatif dan positif. Tetapi hamba yang jahat itu bete-betean terus. Terus dia apa aja buat dia bete. Tapi Alkitab saya ajarkan, Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang dasarnya positif dan kreatif, lihat apa saja. Dia siap untuk berkarya besar bagi Tuhan. Lihat Tuhan tanya sama Musa apa? Waktu Tuhan tanya sama Musa, Tuhan tidak bilang, Musa, untuk bisa membelah laut minimal kamu harus punya kapal. Kalaupun tidak punya kapal, minimal kamu punya ban 200 biji. Untuk membawa satu-satu bangsa Israel. No. Tuhan cuma bilang, what is in your hands? Musa sudah mengeluh dan bilang, just a stick, just a rod. Hanya sepotong akar, hanya sepotong kayu. Tuhan bilang, with that, I will save my people. Itulah Tuhan yang kita sembah. Amin. Dan sama. Waktu Yesus mau buat mujizat untuk 5.000 laki-laki belum termasuk wanita dan anak. Dia tanya sama murid-muridnya, berapa roti yang ada pada kamu? Cobalah periksa. Amin. Hidup Kristen adalah hidup yang kreatif dan positif. Dengan apa yang ada pada kita, Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa yang saya katakan dengan apa yang ada pada saya. Hidup Kristen tidak pernah perlu mengeluh. Hidup Kristen hanya perlu kreatif. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa tetap positif dalam apa saja yang kita hadapi. Selanjutnya, apa yang membedakan hamba yang baik dan hamba yang jahat? Hamba yang baik itu memiliki sifat penundukan diri. Hamba yang jahat berjiwa pemberontak. Jelas ya? Hamba yang baik mau dapat 5 talenta, mau dapat 2 talenta, dia punya penundukan diri. Tetapi hamba yang jahat, jiwanya berontak. Karena buat hamba yang jahat, perasaan saya, kemauan saya, kepentingan saya itu yang paling penting. Pokoknya apa yang saya pikir, apa yang saya rasa, apa yang saya inginkan, apa yang saya anggap menguntungkan, itu yang harus saya jalankan. Jahat hatimu. Tapi seorang hamba yang baik, dia nggak pikir hanya dirinya, pikirannya, perasaannya, keuntungannya, kenyamanannya, kesenangannya. Tapi dia menghargai orang lain. Dia menghargai. Ini yang saya sebut. Punya penundukan diri. Dan di akhir zaman, saya pelajari. Roh pemberontakan makin tinggi. Karena setiap orang merasa dirinya paling benar dan tidak bisa menghargai perasaan orang lain. Banyak suami gak peduli perasaan istrinya. Pokoknya menurut saya ini yang terbaik. Even though niat saudara baik, even though motivasi saudara baik, belum tentu kau melakukan hal yang baik. Amin. Apa yang menjamin bahwa karena motivasimu baik, niatmu baik, engkau pasti berbuat yang baik? No, you are not God, right?
Meskipun niatmu baik. Meskipun tujuanmu baik. Tapi kalau engkau seorang yang memaksakan kehendak, saya beri nama, engkau adalah hamba yang jahat. Dan engkau adalah hamba yang malas dan tidak berguna. Karena ujung-ujungnya engkau hanya menjual self-pity-mu itu. Menjual playing victim-mu itu. Saya merasakan niat saya baik, tujuan saya baik. No. Niat yang baik dan tujuan yang baik tetap harus diuji. Dengan apa? Perbuatan yang baik. Makanya Alkitab bilang ujilah segala sesuatu. Hamba yang baik memiliki sifat penundukan diri. Tapi hamba yang jahat, jiwanya pemberontakan, egois, memaksakan kehendak, maunya sendiri. Selanjutnya, klik. Saya sungguh berdoa. Karena buat saya hari ini bukan sekedar khotbah yang saya sampaikan. Tapi isi hati yang Tuhan taruh dalam hati saya. Karena saya mengerti. Orang-orang pilihan. Ujung-ujungnya akan ada juga yang di neraka. Saya mengerti. Orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, orang-orang yang sudah disebut sebagai orang benarnya Tuhan. Ada juga yang ujung-ujungnya ke neraka. Karena itu mari hari ini. Kita uji diri kita sendiri. Apakah jalur kita hamba yang baik. Atau jalur kita hamba yang jahat. Mumpung kita masih ada saat ini dengan kasih karunia Tuhan. Cepat berbalik. Supaya kita berada di kelompok yang disebut Tuhan sebagai hamba yang baik. Haleluya. Selanjutnya. Ada beberapa hal tentang menjadi hamba yang baik. Yang pertama. Hamba yang baik bukan nasib. Namun sebuah perjuangan dan komitmen. Jangan bilang sama saya, ya dia sih bisa ngalah. Kalau saya nggak bisa pendeta. Oh dia bisa sabar. Saya orangnya beda pendeta. Ini bukan nasib. Tetapi perjuangan dan komitmen. Tidak mudah buat hamba yang dapat 2 talenta untuk bekerja mendapat laba 2 talenta. Tidak mudah yang dapat 5 talenta yang begitu dipercayakan banyak untuk berlaba 5 talenta. Nggak gampang. Tapi dia mau berjuang. Dia mau berkomitmen. Ini yang paling penting. Hidup ini bukan soal rasa bos. Ya habis gimana ya pendeta, saya udah gak mencintai istri saya lagi. Hello? Kalau hidup cuma pakai perasaan. Engkau jadi orang yang menyebalkan banyak orang saudara-saudara. Dan itu artinya engkau sangat kekanak-kanakan dan belum dewasa. Karena orang dewasa, dia tidak peduli perasaannya. Yang dia peduli komitmennya dan perjuangannya. Karena Alkitab saya ajarkan orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Yesus di Taman Getsemani bilang apa? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia bilang apa? Bapak kalau boleh cawan lalu. Tapi biar bukan kehendakku. Ini yang saya beri nama perjuangan. Dan komitmen. Di atas kayu salib waktu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang dia sedang proklamasikan? Perjuangan. Dia tidak berjuang setengah. Dia berjuang sampai selesai. Dan apa yang dia proklamasikan? Komitmen. Karena untuk itu aku datang. Untuk menyelamatkan kamu. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju sama saya katakan yeah. Yang kedua. Hamba yang baik bukan tidak pernah gagal. Namun tidak pernah berhenti belajar. Kalau hari ini sudah berkata, wah saya pernah gagal pendeta, memang mungkin saya nggak dipanggil Tuhan untuk itu. Kita pelajari dalam Alkitab. Orang-orang seperti Musa, orang-orang seperti Abraham, orang-orang seperti Ayub. Ya kan? Orang-orang seperti Yunus. Ada gagalnya. Gagal bukan akhir dari segala-galanya. Karena gagal adalah saat kita belajar lebih tekun. Dengan bangga saya nyatakan. My God is a loving Father. Allah saya bukan lihat saya gagal lalu membuang saya. Allah saya melihat saya gagal bukan menendang saya dan mengutuk dan menghabisi saya. Tapi Allah saya ketika melihat saya gagal. Saya dipukulnya.
saya dididiknya, saya dilatihnya. Tapi dia yang memukul, dia yang merangkul. Dia yang melukai, dia yang kemudian memberi kekuatan buat saya. Dan memampukan saya untuk terbang lebih tinggi dalam kemuliaan. Yang setuju sama saya katakan, God is good. Amin. Yang ketiga, jadi ingat ya, hamba yang baik bukan nasib. Menjadi hamba yang baik bukan nasib, namun sebuah perjuangan dan komitmen. Jadi jangan batasi kuasa dan berkata, mungkin saya bukan hamba yang baik. Yang kedua, hamba yang baik bukan tidak pernah gagal, namun tidak pernah berhenti belajar. Karena kegagalan yang kita lewati sekalipun adalah pelajaran. Untuk kita jangan jatuh kepada dosa yang sama untuk kedua kali. Yang ketiga, hamba yang baik bukan tidak pernah menghadapi hal-hal yang menyakitkan dan melukai. Namun selalu sadar keberadaannya sebagai hamba. Dia tidak berontak. Jangan bilang bagaimana saya bisa jadi hamba yang baik, pendeta. Terlalu banyak luka yang harus saya hadapi. Terlalu banyak hal-hal yang menyakitkan yang harus saya lewati. Terlalu banyak keadaan-keadaan yang betul-betul mengecewakan. Yang saya harus hadapi dalam kehidupan saya. Saya nggak tahan, saya nggak kuat. Saya mau bilang. Yang bilang sudah nggak tahan dan nggak kuat itu setan, saudara. Karena yang Tuhan bilang buat kita adalah tidak pernah Tuhan berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Berani gak kita hari ini berkata, aku masih kuat. Aku masih sanggup. Karena Tuhanku tidak pernah mempermalukan aku. Haleluya. Jadi yang ketiga, hamba yang baik bukan tidak pernah menghadapi hal-hal yang menyakitkan dan melukai. Namun selalu sadar keberadaannya sebagai hamba. Karena saya hamba. Saya gak berhak berontak. Karena saya hamba. Saya harus taat. Karena saya hamba. Saya gak punya hak untuk berteriak dan bertanya, Tuhan kenapa saya harus lewati semuanya ini. Tapi karena saya hamba. Saya taat. Saya setia. Saya lakukan bagian saya. Dalam keadaan apapun. Karena saya mengerti saya hanya hamba. Apa saja yang Tuhan saya izinkan terjadi dalam hidup saya. Pasti untuk kebaikan buat saya. Setuju sama saya katakan amin. Kadangkala kita gak sadar kita hamba. Gaya kita gaya bosi saudara. Bayangin Tuhan aja kita ancam. Tuhan. Kalau sampai Tuhan gak berkati ingat Tuhan. Sepanjang 2020 saya selalu setia memberi perpuluhan. Tapi 2021 belum juga ada berkat. Kalau sampai bulan depan masih belum diberkati. Tuhan tahu sendiri apa akibatnya. Tidak ada lagi perpuluhan-perpuluhan. Apa itu? Tuhan aja diancam saudara. Tuhan, kalau Tuhan gak sembuhkan sakit anak saya berhenti jadi orang Kristen. Wih, Tuhan diancam. Saudara pikir kalau saudara berhenti jadi orang Kristen Tuhan yang rugi? No, engkau yang rugi. Tuhan tidak rugi kalau kita meninggalkan dia. Tetapi kita yang rugi kalau kita meninggalkan dia. Biarlah hari ini kita sadar. Tuhan saya hanya hamba. Karena saya hamba, saya harus banyak belajar. Karena saya hamba, saya harus banyak taat. Kalau saya hamba, saya harus setia. Kalau saya hamba, saya hanya ikuti saja mau Tuhan. Sambil berkata seperti Kristus, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Selanjutnya, berapa hal tentang menjadi hamba yang baik? Hamba yang baik bukan tidak pernah emosian, namun mengendalikan emosinya dengan dewasa. Ada banyak orang yang bilang, bukan apa-apa pendeta, saya emosi nih, saya emosi. Saudaraku, seorang hamba yang baik bukan gak pernah emosi. Tapi dia mengendalikan emosinya secara dewasa. Salah satu yang gagal dalam mengendalikan emosi adalah Musa. Musa 2 kali gagal dalam persoalan yang sama. Musa tidak penyembah berhala. Musa bukan seorang penjina. Tapi Musa buat kesalahan yang sangat besar. Kata Alkitab melanggar line of honor-nya Tuhan. Dan dua-duanya berhubungan dengan emosinya. Dia turun dari Gunung Sinai. Dengan 2 loh batu. Yang diukir oleh tangan Tuhan sendiri. Tapi waktu dia turun. Dan dia lihat bangsa Israel sedang menyembah lembu emas. Sudah tahu apa yang dia buat? Dia banting. That is from God. Orang kalau udah emosi gak peduli apapun.
batu itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Tapi emosi membuat dia gak sadar apapun, dia banting. Itu yang bahaya. I know. Setelah kau bentak, kau maki istrimu, lalu kau minta maaf. Tapi luka yang sudah terkandung dalam jiwanya itu kadang-kadang gak segampang itu. Jangan sampai iblis memakai emosimu dengan sikapmu yang kekanak-kanakan itu. Mungkin kau pikir, saya kan ujung-ujungnya minta maaf sama suami. Saya hargai. Tapi jangan salah, sikap emosionalmu itu kadang-kala membuat hati suamimu terburu luka. Dan tergores dalam. Pak, Bu, saya mengerti sikap emosimu dan kau betul-betul sedang emosi. Tapi kadang-kala kau sama sekali kekanak-kanakan, tidak dewasa. Sampai kau ada dalam pemilihan kata-kata yang sangat buruk dan sangat jahat dan negatif. Ingat, iblis tidak bisa jatuhkan Musa dengan penyembahan berhala. Iblis tidak bisa jatuhkan Musa dengan perzinahan. Iblis tidak bisa jatuhkan Musa dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Tapi bagaimana iblis menjatuhkan Musa sampai Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian dengan emosi yang tidak terkontrol. Saya mencintai saudara dalam kasih Tuhan. Karena saya mengingatkan buat saudara, kalau kau mau jadi hamba yang baik, kuasai emosimu itu. Jangan kekanak-kanakan. Belajar dewasa. Hidup tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi kontrol emosimu dengan baik. Kedua kali. Yang pertama, Tuhan ampuni. Tuhan kasih second chance buat Moses. Yang kedua kali Tuhan bilang, you know what? Ada batu. Karena bangsa Israel komplain karena tidak ada air. Tunjuk batu itu. Dan dari batu itu akan keluar air. Mata air. Kembali Musa gak bisa kontrol emosi. Yang harusnya dia cuma tunjuk, dia pukul 2 kali batu itu. Dan Tuhan bilang enough. Enough is enough. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya kamu hidup dengan emosional seperti itu. Akhirnya Tuhan bilang apa? You can see, but you can never enter the land. Kamu bisa masuk, kamu bisa lihat, tapi kamu tidak akan pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa nangis, Musa buat apapun, Tuhan cuma bilang enough is enough. Cukup. 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 Karena saya mencintai saudara. Saya mau khotbah hari ini bukan hanya pelajaran yang kita dengar biasa. Tetapi doa saya khotbah hari ini dapat menjadi isi hati Tuhan. Yang tercurah buat kita. Supaya kita sadar Tuhan, saya tidak mau jadi hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Tapi saya mau jadi hamba yang baik. Dan setia di hadapan Tuhan. Klik. Yang terakhir. Saya pelajari apa berkat hamba yang baik. Yang pertama. Berkat terbesarnya. Bukan berkat materi. Ada banyak orang kalau bicara berkat, wah hidup kita diberkati, hidup kita lihat mujizat, amin. Tapi berkat terbesar, ketika Alkitab bilang orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Dan itu yang terjadi. Yang punya 5 talenta, yang punya 2 talenta, akhirnya apa yang terjadi? Memenangkan jiwa dan meluaskan kerajaan Allah. Saya berdoa, supaya setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Meskipun melalui daring ini. Meskipun melalui media ini. Meskipun melalui YouTube atau Facebook Live ini. Saya berdoa. Supaya setiap saudara punya dorongan. Supaya selalu memenangkan jiwa. Dan meluaskan kerajaan Allah. Berkat yang terbesar bukan hanya kita diberkati. Apa artinya kita diberkati kalau kita dilempar ke neraka? Tapi berkat terbesar adalah ketika lewat hidup kita, orang lain dapat diselamatkan. Yang setuju sama saya katakan, saya mau. Amin. Yang kedua, apa berkat hamba yang baik? Mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Kekristenan tanpa pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan.
adalah kerapuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kekristenan tanpa pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan adalah kerapuhan. Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Kenapa dia yakin? Karena dia punya pengalaman. Daud bilang dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa karena ia sendiri akan menginjak musuh-musuh kita. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Menjadi hamba yang baik bukan berarti nggak ada masalah. Menjadi hamba yang baik bukan berarti semua jalannya mulus. Tapi menjadi hamba yang baik punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa dengan Tuhan setiap hari. Yang setuju sama saya katakan, yeah. Yang ketiga, apa berkat hamba yang baik? Dipercayakan Tuhan hal-hal yang lebih besar. Karena Alkitab bilang kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara-perkara yang lebih besar. Dan kalau kita masih setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan percayakan lebih besar lagi sampai kapan? Tak terbatas. My Jesus is the unlimited power. Kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Makanya Alkitab bilang, jeripayahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Menjadi hamba yang baik bukan gak ada tantangan. Menjadi hamba yang baik bukan berarti gak pernah meneteskan air mata. Tetapi menjadi hamba yang baik berarti tetap berjuang dan tetap berkomitmen menjadi hamba yang baik. Dan ada berkat yang luar biasa. Yang pertama, hidupnya memenangkan jiwa dan meluaskan kerajaan Allah. Yang kedua, mengalami pengalaman-pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dipercayakan Tuhan hal-hal yang lebih besar lagi. Kalau orang yang hanya mencari untung dan hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan Alkitab berkata apa yang ada padanya diambil daripadanya. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa berkat hamba yang baik? Menerima mahkota kemuliaan yang kekal. Saudaraku, each of us, setiap kita, satu saat akan berdiri di altarnya Tuhan. Dan kita akan berhadapan dengan Yesus muka dengan muka. Alkitab berkata pada saat itu akan dibuka semua kitab. Dan kita menanti di hadapannya. Dan pada saat itu hanya ada dua kalimat yang Yesus katakan. Yang pertama, dengan senyum dia katakan, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, sekarang waktumu untuk menerima mahkota kemuliaan yang abadi. Tetapi di lokasi yang sama, ada suara yang sangat berbeda. Dia menatap dengan keras dan berkata, hanya ada di hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Folks, that day is what I call a great day. Hari itu saya menyebutnya sebagai hari yang dahsyat dan menggetarkan. Karena setiap kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Alkitab bilang hari itu, pahlawan pun akan menangis. Saya tidak bisa bayangkan. Saya tidak pernah bisa bayangkan. Hari di mana kita seluruh umat manusia harus berdiri di hadapan altarnya Tuhan. Satu persatu nama dipanggil. Dan kita menanti doa saya. Di hari itu dia tersenyum dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Nikmatilah sekarang perkara yang besar itu. Dan apa perkara yang besar? Mahkota kemuliaan. Jadi kalau hari ini engkau menangis, hari ini engkau bergumul, hari ini engkau ada tantangan, hari ini engkau disakiti, hari ini engkau dilukai, jangan undur. Tetap berjuang, tetap berkomitmen menjadi hamba yang baik. Karena upah yang menanti tidak akan pernah mengecewakan kita.